Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, sahabat setia, renungan pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam renungan Kristen pada pagi hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali pada pagi hari yang indah ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah dalam seluruh tugas dan kerja kita di hari ini, mari kita melandasi seluruh kehidupan kita di dalam kebenaran firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Pada kesempatan yang pagi ini, kami datang, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penjagaan dan perlindungan Tuhan sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Semua ini semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau mengawali seluruh kehidupan kami di hari yang baru ini. Sebelum kami melangkah dalam tugas dan kerja kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berkenanlah ya Tuhan Engkau berfirman kepada kami. Urapi kami ya Tuhan, jamahlah hati kami, berilah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-10. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta disedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian firman Tuhan. Ayat emas renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Bangun dari Rasa Ketidakberdayaan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, sahabat setia renungan pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita pikirkan atau yang kita lakukan ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang berbeda fisik dari kita? Misalnya kaum disabilitas. Kita dapat belajar dari Petrus dan Yohanes ketika berjumpa dengan seorang tunadaksa di pintu gerbang indah bait Allah. Seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya dan setiap hari diusung dan diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah untuk meminta-minta sedekah. Setiap hari yang ia lakukan selama bertahun-tahun adalah meminta-minta kepada setiap orang yang masuk ke bait Allah untuk sembahyang. Ia terbelenggu oleh ketidakberdayaannya. Bahkan mungkin juga terbelenggu oleh ketidaksanggupannya untuk berharap dan bersukacita di dalam hidupnya. Saudara kekasih Kristus, sore itu Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Laki-laki yang lumpuh itu pun meminta sedekah. Mungkin baginya itu adalah satu-satunya jawaban permasalahannya. Ternyata Petrus dan Yohanes tidak memberi sedekah kepada dia, melainkan memberikan pembebasan. Sedekah berupa emas dan perak tidak membebaskan orang itu, tetapi anugerah Tuhanlah yang membebaskannya, dan tidak hanya dibebaskan dari kelumpuhan, bahkan anugerah Tuhan membebaskannya untuk mempunyai harapan yang baru dan memuji Allah dengan riang.
Sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di saat si lumpuh menatap mata Petrus dalam-dalam, ada begitu banyak harapan dalam dirinya. Tatapan itu sangat syarat dengan makna. Tatapan Petrus menumbuhkan pengharapan besar bagi si lumpuh. Bukan uang yang Petrus berikan, namun sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu iman kepada Kristus. Dalam keyakinan iman, Petrus memerintahkan, "Berjalanlah." Perintah yang mengandung kuasa kasih Kristus membawa si lumpuh memperoleh kesembuhan. Petrus memegang tangannya dan mengangkatnya, dan ia dapat berdiri dan berjalan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Bertahun-tahun ia bergumul dengan kelumpuhan, dan saat ini ia dapat berjalan kembali. Ia berdiri dan berlari. Sungguh ajaib. Sebuah iman yang mengubahkan keadaan si lumpuh sehingga dapat berjalan dan dapat berlari. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita seringkali kita berjumpa dengan orang-orang yang mengalami kelumpuhan hidup. Kelumpuhan hidup yang dimaksud adalah tidak memiliki semangat, putus asa, mengalami kesulitan hidup dalam kemalasan, bersekutu dan lain sebagainya, bahkan tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain. Atau mungkin saat ini kita sendiri yang sedang berada dalam kelumpuhan hidup itu. Bertahun-tahun kita hidup dalam kekeluhan, kita mengalami keluhan-keluhan, bahkan kita hidup dalam kekecewaan yang mendalam, kemarahan, kebencian, sakit hati dan luka-luka batin lainnya, serta dendam dan sebagainya. Hari ini melalui pembacaan firman Tuhan di pagi ini, Petrus menyapa kita dan mengatakan, "Lihat, bangun dan berjalanlah. Bangun, bangkitlah dari rasa ketidakberdayaanmu. Bangkitlah dari rasa kecewamu. Tinggalkan rasa sakit hatimu dan kebencianmu. Tataplah Tuhan yang adalah sumber hidupmu, karena Ia tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan Ia akan menyembuhkan luka-luka batinmu ketika engkau membuka hati untuk disembuhkan dan dipulihkan. Tinggalkan kelumpuhan hidupmu dan bangkit, bangun berjalan dalam ketidakberdayaanmu." Selamat berjuang menjadi pribadi-pribadi yang bangkit dari segala rasa kekecewaan, lalu bangun dan berjalan, dan bangun dari rasa ketidakberdayaan kita. Kiranya anugerahnya yang telah membebaskan kita dari belenggu persaingan dunia senantiasa menjadikan kita pribadi yang terus bersyukur. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan pada kami semua untuk bagaimana bangkit dari segala ketidakberdayaan hidup kami, menaruh seluruh pengharapan kami pada Engkau ya Allah, dan anugerah Tuhan yang telah membebaskan kami, menjadikan kami pribadi yang senantiasa bersyukur dan bersukaria dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Ajarlah kami senantiasa agar selalu taat dan setia dalam iman kami kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk dari dunia ini, melainkan kami sungguh-sungguh percaya dan beriman hanya kepadamu ya Tuhan. Kuatkanlah kami selalu ya Roh Kudus. Tuntunlah kami agar kami selalu ada di jalan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpinlah dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar semua yang kami kerjakan hari ini boleh menyenangkan dan memuliakan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami datang, kami berdoa bagi semua kami yang sedang setia mengikuti renungan di pagi ini. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Kami yang bergumul dengan sakit penyakit kami untuk memperoleh sebuah kesembuhan, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan kami. Kami yang sedang bergumul untuk penyelesaian tahap akhir dalam studi-studi kami, Tuhan pun menolong kami. Kami yang sedang bergumul dalam setiap duka cita yang kami alami oleh karena kehilangan orang terkasih kami, Tuhan hibur kami, Tuhan kuatkan kami secukupnya daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sedang bergumul untuk sebuah pekerjaan, Tuhan bantu kami memiliki pekerjaan, agar kami dapat melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Kami saat ini juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati para pemimpin kami, Tuhan memberkati seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Setiap daerah-daerah di pelosok negeri ini yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan mengalami bencana,
Kami berdoa bagi saudara-saudara kami ada di tenda-tenda pengungsian. Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan kenyamanan dan kedamaian dalam hati mereka. Tuhan berikan sukacita kepada mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi semua gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati para hamba-hamba Tuhan, para umat Tuhan. Tuhan sertai kami semua. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami ya Allah, agar kami tidak goyah menghadapi godaan dunia ini ya Tuhan. Namun kami tetap beriman teguh kepada Engkau dan kami tetap bersaksi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percayakan segala hidup dan pergumulan kami ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menggenggam dan memimpin kami masuk ke dalam segala rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tolonglah kami domba-domba-Mu yang kecil ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang, kami berdoa, dan kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami semua dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna. Kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua dari sekarang ini dan terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.